Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceria Dewi Sihombing ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya. Adapun jurnal yang akan saya bahas ada dua, yaitu yang pertama tentang syirik dan yang kedua tentang murtad. Baiklah, judul jurnal tentang syirik yang saya ambil adalah Kajian tentang Syirik dalam Perspektif Hadis dengan penulis Diva Salsabilah. Volume 23, tahun 2023, halaman 101-112. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang syirik. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedia Hadis, Kitab 9 Imam. Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 3175 dan Bukhari nomor 6424 menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kesohihan hadis riwayat Bukhari nomor 3175 mengenai syirik dinilai dhaif, namun naik menjadi hasan li ghairihi. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari nomor 3175 bersifat maqbul untuk digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam kehidupan bersosialisasi pada zaman ini. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah ilmu kritik hadis dalam aktualisasi pentingnya mengenali syirik dengan sanak saudara dan kerabat. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan pandangan secara klasik dan tinjauan sebab urut hadis serta analisis secara mendalam, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menerapkan perspektif akademi yang lebih holistik. Yang kedua, judul jurnal yang saya ambil adalah Ridda dalam Perspektif Bahasa, Al-Quran dan Hadis, atau studi tentang konsekuensi hukum riddah, dengan penulis Roro Fatikin, volume 1, nomor 2, Desember 2020, halaman 179-194. Penelitian ini mencoba memahami konsekuensi dari hukum riddah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Penelitian merupakan library research atau penelitian pustaka, yakni pengumpulan data. Penelitian ini berasal dari data-data atau bahan-bahan yang berada di perpustakaan, berupa buku, jurnal, dan majalah, baik yang berasal dari media cetak maupun online, serta sumber-sumber lain yang relevan. Hasil penelitiannya adalah ridda secara bahasa berasal dari kata radda yaruddu riddan dan bisa dimaknai dengan kembali, walaupun pada dasarnya memiliki banyak makna. Sedangkan secara istilah, ridda memiliki makna suatu tindakan keluar dari agama Islam. Pada dasarnya, secara historis, murtad merupakan tindakan yang sudah lama ada bahkan sejak masa awal Islam yang kemudian dari waktu ke waktu kerap kali terjadi pengulangan aktivitas sehingga murtad merupakan topik yang juga pokok dalam agama Islam. Dari banyak literatur dijelaskan bahwa konsekuensi hukum riddah terbagi menjadi dua, yakni ada yang berpendapat hukuman mati sebagai balasannya dan yang lain tidak dihukum mati. Pendapat pertama diberlakukan tanpa memandang apakah pelaku murtad membahayakan atau tidak, sehingga tidak terdapat pengecualian. Dalam artian, ketika terjadi berarti langsung diberi sanksi. Bagi yang menolak adanya hukuman mati, maka diperlukan tindakan penting yang bertujuan untuk mengajak kembali orang yang melakukan murtad tersebut. Jika tidak bisa dilakukan, maka dibiarkan saja, karena memang hal itu bersifat individu. Dan di sisi lain, agama tidak memberi batasan atas agama sebagai sebuah pilihan, sehingga seseorang bebas menentukan agama yang akan dianut. Pada prosesnya, hukum yang berlaku di mayoritas negara dunia adalah pendapat yang kedua. Pendapat tersebut sangat pas untuk diterapkan karena sudah sesuai dengan ketentuan atau tuntutan masa sekarang, seperti negara Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak menjadikan syariat Islam sebagai penentu keputusan utama dalam kasus tertentu, walaupun secara esensi undang-undang yang berjalan tidak bertentangan dengan agama Islam. Hanya saja, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bentuk jalan tengah dalam melaksanakan tindakan dalam berbagai hal yang terkait dengan kenegaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.